pertama sekali ya MAC membuka perjumpaan kita dengan lagunya Cuma Saya dan saya Karo siap menemani Anda di acara Rumpi The Secret Map. Ada Daniel tentunya juga yang menemani kita hari ini, semakin meriah ya. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol, tapi biasa dong mau hari apapun kita ke pojokan dulu yuk. Untuk membahas berita-berita apa sih lagi hot yang lagi ramai menjadi perhatian publik yang menuai pro dan kontra baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Ya. Ini yang lagi ramai, ini aku juga ikut memperhatikan loh ya, postingan-postingan Lady, Randy, postingan-postingannya Syahnas, JJ begitu ya. Sampai ada artikelnya nih, Lady dan Randy rujuk netizen bandingkan JJ dan Syahnas begitu ya. Kenapa dibanding-bandingkan? Karena kalau kita lihat di sosial media mereka gitu, mereka tuh lagi banyak sekali posting momen-momen yang menunjukkan bahwa mereka itu mesra gitu ya. Kalau yang terbaru kan emang baru pengumumannya Randy sama Lady bahwa mereka nggak jadi lah betul meneruskan proses perceraian ya, mau mengusahakan lagi pernikahannya. Kalau kita lihat ya nggak tahu nih Randy lagi kemana gitu ya, terus selalu aja, hah? Ngapain? Syuting apaan? Iya, syuting apaan? Nggak tahu. Hah? Dia liburan sendiri? Oh wow. Oh iya. Istrinya di rumah karena memang kan baru masih pemulihan ya habis kecelakaan kemarin. Terus dia camping gitu. Terus habis gitu dia kirim-kirim fotonya. Terus habis gitu posting di Instagram ya kan. Terus nge-tag istrinya. Terus di komentar sama istrinya diposting juga di Instagram gitu ya. So sweet banget gitu ya kan. Nggak percaya ini hasil foto kamu. Indah banget ciptaan Tuhan gitu salah satunya. Sebenarnya ada satu pasangan lagi loh kayak gitu juga. Siapa? Pasangan itu siapa namanya? Dahlia ya kan sama Fandi itu juga iya sebenarnya ya kita sih ikut senang ya melihatnya ya gemes ya sambil mendoakan juga mudah-mudahan mereka bisa melewati ini sampai maut memisahkan mereka gitu ya. Kita lihat juga kalau postingannya JJ sama Syahnas itu foto ngapain sih mereka bahkan ya lebih dulu kan ya hal-hal mesra ini. Saya bikin pemotretan, kemarin juga main apa ini katanya permintaan anaknya jadi mereka main piano bareng gitu. So sweet ya. Oke kita baca komentar netizen ini yang seru ya. Komentar netizen punya adalah hati-hati ya Randy, di sela kesibukanmu sering-seringlah ingat istri biar titik-titik gak bisa merasukimu. Merasukimu. Tapi benar, memang harus selalu diingat-ingat ya. Bukan cuma istri yang diingat tapi komitmen. Iya kan, komitmennya ke siapa tuh? Ayo, oke berikut kita lihat. Gue takut banget Lady diselingkuhin lagi, kasihan dia sudah begitu sakit ini orang masih khawatir ya. Yang berikutnya, Randy, Kak Lady kayak jatuh cinta lagi. Ke KJJ kayak ya udah melanjutkan hidup aja, kadang udah dimaafin. Netizen ini kadang-kadang suka membuat sebuah dialog imajiner ya. Yang berikutnya. Meskipun udah rujuk dan makin mesra, hati-hati LDR Mbak Lady. Nanti ada yang nyamperin lagi ngajak makan mie ayam. Aku jadi lapar ya. Oke baik lanjut berikutnya. Di sini priwet, di sana rujuk. Yang berikutnya ada lagi komentar. Berasa lihat dua kubu lagi lomba siapa yang paling mesra gitu ya. Yang berikutnya apalagi dah. Ayo netizen tentukan pilihanmu. Keluarga mana yang paling terlihat bahagia. Ya kalau dari aku sih ya itulah namanya pernikahan ya. Terus apa perlu nggak sih posting-posting di media sosial? Ya nggak apa-apa kalau itu memang membantu mereka untuk apa ya istilahnya membangun kembali kemesraan. Nggak harus ini saling menunjukkan ya, tapi kalau kebiasaan-kebiasaan itu dibangun lama-lama bisa membangkitkan lagi percikan-percikan itu ya why not gitu ya. Karena kan namanya cinta itu harus diusahakan. Jatuh cinta itu kadang nggak sengaja ya kan. Mempertahankan cinta itu perlu usaha gitu. Ya kan apa? Iya. Soalnya kalau kita jatuh cinta ingat awal jatuh cinta kan gitu. Sayang gitu kan. Ayah, aku kangen gitu kan. Ya kenapa enggak? Kalau pas pernikahan juga gitu, pakai sayang-sayang. Itu perlu. Kita tanya sekarang nih ya, ada Fitri Karlina juga LDR. Bagaimana cara dia mempertahankan kemesraannya biar nyem. Dan yang kedua itu kemarin lagi rame karena Dewi Persik menyebut bahwa pacarnya itu gajinya 200 juta sebulan gitu ya. Banyak juga orang-orang yang nggak percaya gitu. Kita tanya beneran sama istri pilot karena kebetulan dia juga di tag. Kita lihat dulu profil Fitri Karlina berikut ini. Fitri Dian Puspita atau Fitri Karlina, penyanyi dangdut kelahiran 1987 dan dikenal dengan lagu ABG Tua ini menikah dengan Hendra Sumenda pada 2014 yang pernah menjadi pilot di salah satu maskapai di Indonesia selama 13 tahun dan saat ini diterima di salah satu maskapai di Oman.
Pada awal Agustus ini namanya ikut terseret lantaran video Dewi Persik yang viral membahas gaji pacarnya yang seorang pilot bisa mencapai 200 juta. Kemudian video tersebut di-stitch oleh akun bernama Ernie di TikTok yang mengatakan gaji pilot hanya 30 sampai 70 juta per bulan dan tidak masuk akal jika mencapai 200 juta. Dewi Persik pun dikomentari netizen lebay karena Fitri Karlina yang terbukti jadi istri pilot tidak koar-koar soal gaji, sedangkan DP yang masih jadi pacar sudah sesumbar soal gaji pasangan. Benarkah Fitri Karlina tidak mengetahui jika gaji pilot mencapai 200 juta? Dan seperti apa perjuangan Fitri dan suami yang harus menjalani LDR Indonesia-Oman? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Minggu yang cerah ceria ini, mumpung dia lagi ada di Indonesia. Kemarin kamu habis ketemu lagi, pulang lagi? 3 minggu di Oman, 2 minggu, 1 minggu di Doha. Karena alhamdulillah penempatan suami untuk setahun, insya Allah setahun ke depan di Doha dulu. Oh, Doha dulu. Oke, baik kita. Sekarang apa sih? Aduh tunggu dulu. Kemarin janjiannya sama Mimin Rumpi katanya jauh-jauh ke sini. Tuh, Min. Aku padahal dari luar kota. Nah, suruh bahas apa? Sampai aku bela-belain bahas katanya kita seseruan aja nih, Bang. Ini seru. Coba. Bukan, seseruan katanya nyanyi-nyanyi. Gitu. Nanti ada nyanyi. Tapi ini dulu. Enggak, kita nggak nanya detail. Cuman kan ini memang kebetulan. Kita nggak nanya Wah, detail. ini geger ini. kita nggak nanya detail. Tuh, muka aku aja sampai bengkak, nggak tidur semalam. Cuman mau nanya ini karena menjadi sebuah fenomena gitu karena ya. undangannya Mbak Senam ini. Oke, ya. Karena ini sebuah fenomena aja gitu, karena kemudian jadi rame orang nge-stitch. Mungkin nggak seperti itu, mungkin nggak seperti itu. Kita jadi pengen tanya apakah ini mungkin atau enggak gitu ya. Oke. Yang aku tahu aja Yang ya. kamu tahu aja gitu. porsiku Ini mungkin ya. nggak sih gitu ya? Karena ada banyak pro dan kontra gitu. Karena mungkin yang dibandingkan itu memang beda gitu ya. Kita coba Google Me, nggak usah Google Me lah, langsung aja deh itu. Saya buka nih gaji pilot, langsung 200 juta. Oke, ini karena apa sih awalnya? Karena dari pernyataan Dewi Persik kemarin ya sempat kan dia ngomong iya gaji ini gini. Terus kemudian dari situ kemudian rame-rame netizen tuh ada yang kemudian men-stitch. Ada beberapa netizen sih men-stitch menganggap bahwa itu nggak mungkin. Aku punya mantan dulu nggak segitu gitu. Ada yang gini gitu. Kemudian diklarifikasi lagi sama Dewi Persik. Iya lihat dulu jabatannya, lihat jam terbangnya. Kalau itu domestik atau internasional dia bilang gitu. Apakah di luar negeri? Kalau misalnya sehari berapa? Setahun berapa? 100 sebulan 115 jam, seminggu 30 jam. Kalau yang luar negeri itu mungkin aja seperti itu. Coba kita lihat ya seperti apa keriuhan di luar sana yang berikut ini. Seru ya? Mas Ruli penerbangan luar negeri, gimana Toyo? Makanya. Mas Ruli itu bukan domestik, say. Mas Ruli itu hampir sebulan udah di Dubai. Tiba-tiba itu si perempuan yang katanya bininya pilot, stitch gue. Kasar intinya itu adalah jangan lu percaya sama itu laki, belum tentu gajinya segitu. Nah sekarang kalau terbangnya 115 jam dalam sebulan, 30 jam maksimumnya dalam seminggu, terus 1 hari libur, ya dapatlah 200 juta. Nah, secara pangkat aja beda. Pangkatnya dia di bawah jauh Mas Ruli. Kalau dia mau pangkatnya seperti pangkatnya Mas Ruli, ya dia harus ngerasain gaji junior dulu. Walaupun dia udah kapten misalkan suatu saat, dia harus gaji junior dulu, baru Madia, baru senior gitu. Videonya itu kan dipotong ketika kita membahas mengenai kan Fitri Karlina kan suaminya kerja di luar negeri dengan gaji 200 juta. Ya kan, apakah Mami DP mau? Kan di situ kan banyak orang yang bertanya. Aku bilang ya mau aja, tapi bisa kok gaji 200 juta kalau kerjanya adalah 115 jam dalam sebulan, 30 jam dalam seminggu, kemudian 6 hari, satu hari libur kerja. Coba kita lihat sih netizen itu komentarnya apa sih di luar sana sampai harus diklarifikasi banyak gitu ya. Kak Fitri sama Mama Iis pasti ketawa lihat ini katanya gitu ya. Apa iya dia ketawa enggak? Dia stres sebenarnya, ada tegang bukan ketawa. Yang berikut kalau dilihat jam terbangnya ya masih banyak suami Iis sama Fitri lah gitu. Yang berikutnya bisa aja mungkin terbang ke Mars, ke Pluto, balik lagi ke Jakarta. Masa ya begitu? Coba kita tanya ya. Yang berikut adalah tapi emang benar 200 juta rutenya Padang sampai Padang Masyar. Ini jahat banget sih komentarnya gitu ya.
Karena banyak yang ngerasa kok ya gitu ya. Mungkin ini kan jadi pro kontra gitu karena kayak emang mungkin banyak yang tidak tahu dan mungkin membandingkannya dengan yang tidak apple to apple yang nggak sama gitu ya. Ya, ini Setahu kamu aja loh ya. pengalaman pribadi ya. Gini, kalau aku secara pribadi, Mbak Feni, aku tuh kan mulai sama Mas Hendra itu dari 18 tahun yang lalu ya, ibaratnya aku tuh tidak pernah yang namanya minta atau Slip nuntut gaji. apa-apa. Ya, slip tuh jarang banget juga. Terus kemudian besar kecilnya rezeki suami aku ikhlas nerima. Oke. Bahkan kita itu dulu mulainya kalau aku bilang aku dari nol, kita dari nol ya. Kalau Mas Hendra bilang bukan dari nol lagi, dari minus. Oke. Itu benar gitu. Terus kalau tergantung sebenarnya gini loh, besar kecilnya gaji pilot itu Tergantung apa aja tuh? pertama adalah tergantung Maskapai. Enggak juga. perusahaannya. Yang kedua, Kebijakan perusahaan itu masing-masing berbeda. Oke, terus? Ya selain tingkatan-tingkatan itu pasti itu Jabatan sudah juga jabatan beda. itu pasti iya. domestik, Jam internasional. terbang. Oh, jam terbang juga ya. Iya, jam terbang itu pengaruh. Terus? Kan tadi ada yang 115 dan lain-lain. Sebenarnya alangkah baiknya sih di cross check dulu sama di KPPU ya. Gitu. Karena itu sebenarnya masalah seperti ini sangat sensitif sekali. Iya, betul. Tidak hanya berhubungan tidak hanya dengan materi, tapi juga berhubungan dengan Jadi sensitif buat banyak satu sama gitu lain. loh, banyak perusahaan juga ke Stitch gitu, terus regulator juga ke Stitch, jadi sebenarnya banyak sih yang ke Stitch gitu. Jadi aku lebih baik, aku tidak berhak untuk mengomentari ini, hanya saja kalau aku secara pribadi, iya besar kecilnya gaji suami, ya aku terima-terima aja. Tapi emang beda ya, maksudnya kalau kerja di sini sama di luar negeri itu beda. Iya berbeda. 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 Kalau itu memang iya berbeda. Domestik kayak sama gitu. internasional juga beda ya. Beda. Beda juga. Beda. Terus beda perusahaan juga beda. Karena kan Mas Hendra itu ini adalah perusahaan yang kelima kalau nggak salah dulu. Iya. Ya ini yang kelima atau keempat ya. Aku lupa tunggu ya Mbak Men. Tuh 2, 3, 4 ya oke. Tapi Oh nilai yang kelima. nilai Ini segitu itu masih masuk akal kan? Kalau untuk di Indonesia sendiri mungkin itu batas maksimal banget ya, batas tapi kalau di luar maksimal. mungkin? Kalau di luar negeri mungkin. Oke, Gitu. itu aja. Jadi sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana Batas ya. maksimal tapi ya kembali lagi mungkin ada tunjangan-tunjangan. Terus ada lagi nih Mbak Feni yang aku mungkin sedikit tambahan. Ada yang pegawai tetap, ada yang pegawai kontrak. Kalau pegawai tetap kayak Mas Hendra dulu, itu sistemnya kayak kita itu ada pensiun, ada dana pensiun oke. yang dimana dana itu tuh kayak ibaratnya, aduh jadi ngomongin gaji itu kayak Ilmu. gimana gitu loh, enggak. Jadi gini, kalau jadi itu kayak si karyawan itu dipaksa ada nabung. untuk nabung. Oh. Jadi kalau kontrak, nah itu udah dari awal sudah. Oh, jadi beda-beda lagi. Jadi kayak pinter-pinternya, kalau kontrak itu sistemnya pinter-pinternya kita untuk menjaga atau nabung, lebih ke situ sih sebenarnya. Aduh, jadi ngomongin. Aku kalau baca netizennya pada galak-galak amat sih. Iya. Pada oke. galak-galak amat kayak nggak percaya gitu ya. Tapi emang benar ya, itu semua tergantung. Kita nggak bisa bandingin. Nggak bisa bandingin, sama bahkan mungkin C gitu kan, emang kalau beda ya. yang perintis ya, yang di daerah-daerah itu, nah kita nggak pernah tahu loh. Kalau perintis itu lebih gede atau enggak? Sebenarnya kalau faktor gaji mungkin lebih ke kayak tunjangan-tunjangan Oh, ya, karena kan tunjangan. harus jauh dari keluarga. Jadi ada macam-macam faktornya. Macam-macam. Belum lagi pilotnya itu Indonesia atau expat. Expat tuh kalau kayak misalnya suami aku kerja di luar negeri itu expat. Oh, ada tunjangan lagi ya? Sama juga dengan orang luar negeri kerja di Indonesia itu beda lagi sebenarnya. Lebih sebenarnya rezeki semua pilot itu sudah diatur masing-masing Betul. ya, seperti itu. Nah, Tinggal ini- kita aja yang Ini kemarin juga ada kok ikut klarifikasi, yaitu seorang pilot juga namanya Mas Sarul ya, gitu Oh. ya. Ini bahas juga soal gaji. Apa katanya? Kita lihat berikut. aduh sensitif banget. Untuk jenjang karir ini Mbak Dewi ya, sekitar berapa itu Mbak Dewi ya? Coba saya pikir 38 juta sampai 45 juta itu baru jenjang karir, baru permulaan itu Mbak Dewi ya. Itu ya setahu saya. Terus kalau gaji internasional itu ya
perkiraan saya ya, kalau salah saya minta maaf, sekitar 176 juta per bulan, itu internasional ya. Nah kalau jamnya sudah tinggi internasional, jamnya terbang ke seluruh dunia, itu kurang lebih dari 5M atau 4,6 berapa itu, 67 miliar itu setahu saya itu. Waduh, tambah ada miliarnya juga. Wow, surprise. Fitri Karlina bukan ketawa, dia stres. Ngomentarin Aku takut langsung, salah. ayah, habis ini aku langsung nelpon, ayah beneran tuh dapat miliaran. Aduh ya Allah. Udah langsung beli Lamborghini kayaknya. Ya itu tadi itu keributan ya. Memang kalau masalah angka-angka itu agak jadi sensitif betul sih ya. Tapi ya ini buat pengetahuan aja ya. Itu mungkin terjadi karena kan kita nggak pernah Mungkin. tahu ya, satu orang kondisinya beda-beda. Karena itu tadi juga sih faktor akhirnya kan pensiunannya juga nanti pengaruh. Oke, baik. Ini kita mau nanya sekarang, kamu sebagai istri pilot pernah nggak pernah mengalami hal yang berikut ini? Aduh. Pernah nggak pernah telat naik pesawat tapi masih tetap ditungguin karena kamu istrinya pilot? Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah ya, tapi Enggak, telat pernah. hampir. Tapi bertelat. itu berantem sama suami juga. Itu. Dimarahin ya? Dimarahin kan. Wah, ayah bunda tahu kan, aku itu pilot jadi aku tuh biasa on time gitu. Sebenarnya kan aku biasa penumpang, suka agak mepet-mepet dikit gitu kan. Iya, Jadi iya, tuh iya. berantem tuh. Gitu. Lucu banget. Pernah nggak pernah terbang keluar kota, tapi yang bawa pesawat suami kamu sendiri? Pernah. Pernah. Yuk, itu kamu tahu atau surprise nggak? Atau gimana? Seringnya dari pengalaman pernah, waktu itu juga pernah surprise pernah, tapi seringnya kita ngatur karena udah diatur aja sering lewat. Karena itu kan jarang-jarang ketemu, makanya kalau bisa Jarang. diatur gitu. Pernah nggak pernah nolak kelas ekonomi dan maunya cuma bisnis aja? Enggak lah, enggak. Enggak. Ya kalau misalkan dapatnya ekonomi beli sendiri dong. Iya dong. Pernah nggak pernah lihat DM atau chat suami isinya banyak pesan-pesan perhatian dari cewek-cewek lain di luar sana? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Oh enggak. Tapi dulu pernah digodain, bahkan dikirimin gambar-gambar yang pernah. Ya wajar lah. Terus kamu apain? Sempet kagak kesel aja, tapi ya kan bukan salah suamiku. Oh iya benar. Ini yang ngirim dia kenal atau enggak? Kenal kali. Tapi ya udahlah, yang penting dia milik aku. Betul sekali, yang penting percaya. Oke, nah kita nanti akan ngobrol lagi nih. Abis ini kita nyanyi-nyanyi Fitri Karlina. Ya. Akhirnya. Aceh juga. Sama Ian Kasela juga nih, mumpung ada vokalis di sini ya. Ini kemarin juga Ian Kasela sempat ya ada berkaitan dengan masalah hak cipta lagu ya. Lagu Cinderella tepatnya gitu. Ini masih menjadi konflik. Kita pengen dengar dari sisi Ian Kasela sebenarnya. Benarkah seperti itu? Benarkah bahwa dia itu bukan pencipta lagu Cinderella, tapi dia mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu, sehingga menimbulkan apa sih tuntutan dari pencipta lagu aslinya. Kita lihat dulu profil Ian Kasela berikut ini. Ian Dika Mulia Ramadan atau Ian Kasela, vokalis band Raja kelahiran 1976 ini dikenal dengan single langkah baru Aku Ada Karena Kau Ada dan Cinderella yang rilis tahun 2004. 25 Juli kemarin, Ian mendapat somasi dari rival Bayu atau Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella dan menuntut kerugian senilai 20 miliar atas hak cipta. Melalui podcast Dunia Manji, Ipai mengaku sudah menciptakan lagu sejak 1996, namun pada 2001 Raja membawakan lagu tersebut dan menulis Ian Kasela sebagai pencipta hingga kasus ini terus berlangsung dan terjadi pertemuan antara Ian dan Ipai pada 2009, 2011 hingga 2013 namun tak ada hasil. 14 Agustus kemarin, manajemen Raja menggugat akun channel YouTube Dunia Manji atas dugaan pencemaran nama baik hingga pada 18 Agustus Ian menyebut dirinya dikeluarkan oleh Anji dari grup Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Seperti apa pembelaan Ian Kasela terhadap tuntutan ini? Dan seperti apa tanggapan Ian Kasela yang dikeluarkan dari grup Komposer Indonesia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.